Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh bangun tanpa kurang satu apapun. Pagi ini Tuhan, kami mau minta hikmat daripada Engkau, biarlah Engkau yang menguasai hamba juga. Biarlah segala sesuatunya datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya adalah, apa sih pikirkanlah perkara yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 2-3 itu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan kerajaan surga. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama-sama dengan Kristus. Kita harus juga mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Hati kita harus melekat kepada Tuhan, banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang mula-mula. Gimana sih waktu awal-awal kita jatuh cinta sama Tuhan? Kita pengen semuanya buat Tuhan, yang terbaik. Pokoknya kalau datang pelayanan pengennya gak telat. Kalau kita telat gak enak rasanya. Terus kita juga harus melakukan kehendak Bapa di surga. Dan yang terakhir, kita harus hidup berintegritas. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini semua yang kita pikirkan tentang perkara di atas ya. Lalu apa pikiran di dunia? Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan ada satu dosa saudara yang tidak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Ayatnya ada di Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara, pada waktu kita dapat mengarahkan hati, pikiran pada perkara yang di atas, maka kita akan dapat menata ulang semua aspek kehidupan kita untuk menjadi selaras dengan rencana dan keinginan Tuhan. Kita akan mengerti bahwa kita telah dibayar dengan sangat mahal, yaitu oleh darah anak domba Allah, yang hidup yang saat ini kita miliki bukanlah milik kita lagi. Bila ada pencobaan yang datang dan berusaha menghancurkan hidup kita, maka secara konstan kita akan selalu ingat untuk menyalibkan kedagingan kita. Pada dunia yang serba sibuk saat ini, kita harusnya sudah memiliki waktu untuk saat teduh di dalam Tuhan. Dengan minimal kita baca ayat, baca firman Tuhan. Kalau kita kesulitan untuk baca firman Tuhan, kita nggak ngerti. Sekarang banyak aplikasi audio Bible. Kita bisa dengerin, kita download, kita dengerin di sana Bible tersebut akan mengeluarkan suara dan kita dibacain, ya kan? Karena hal itu kalau kita baca ya kan satu pasal setiap hari, itu akan membantu memelihara iman kita, hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki kesukaran untuk mengerti apa yang Alkitab katakan ya, kita coba dengerin. Selain mungkin renungan atau yang Bapak Gembala bawakan, kita bisa kok. Banyak hal, banyak cara yang kita bisa lakukan. Jadi kondisi kita saat ini mungkin semuanya baik, tetapi kita kehilangan fokus,
dan kasih mula-mula bagi Dia, ayo kita balik lagi. Kita lihat, kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan lakukan perkara-perkara yang di bawah. Kalau saya bilang sama anak-anak saya bahwa plus dan minus. Plus itu selalu buat Tuhan, yang minus itu pasti milik dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, buat renungan pagi ini Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ini boleh merema dalam hidup kami. Biarlah Tuhan ada firman, ada yang mengubahkan hidup kami dan kami mau memikirkan segala sesuatu perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari minta Tuhan untuk menjamah kita supaya dalam kondisi apapun kita dapat memuliakan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.